Swastiastu pemirsa Balik TV, kembali saya menyapa menjumpai Anda dan sudah pasti dalam Bali Postok. Dan kali ini masih dalam rangkaian Hari Guru dan ulang tahun PGRI gitu ya. Kita ada di sela-sela acara peringatan ini akan mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar Bapak Gunawan dan juga Ketua Yayasan dari Pembina Lembaga Pendidikan atau YPLP Bapak Tengah Madian. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana guru-guru pendidikan di Kota Denpasar dan juga bagaimana kedepannya, karena ini masih pandemi dan ini juga bagian dari talkshow tanggap COVID-19. Tentu di dunia pendidikan sudah melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga kualitas dan mensinergikannya dengan persoalan kesehatan. Seperti itu kondisinya sekarang. Dan kita sapa dulu kedua orang narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar? Sehat ya? Ya, sehat Pak, saudara sehat. Saya ke Pak Kadis dulu. Ya. Pak Kadis, kalau kita bisa buka ya. Silakan dibuka dulu. Pendidikan di Kota Denpasar di masa pandemi COVID dan persiapan menjelang nanti katanya nih berwacana akan dibuka pembelajaran tatap muka. Bagaimana persiapan Kota Denpasar? Ya. Terima kasih Om Swastiastu. Berkaitan dengan pendidikan di Kota Denpasar selama masa pandemi COVID, kita sudah mulai melakukan belajar dari rumah, ya sesuai dengan diinstruksikan sesuai dengan yang diatur di dalam SKB 4 Menteri, bahwa untuk daerah yang sononya hijau awalnya itu baru diperkenankan untuk sekolah tatap muka. Sedangkan di luar sono hijau masih harus tetap belajar dari rumah. Nah, sedangkan kondisi kita di Denpasar sampai saat ini barangkali masih tetap bukan hijau lagi, belum hijau ya, belum hijau. Nah, oleh sebab itu kita sudah kita sepakati untuk belajar dari rumah sejak tanggal 16 Maret sampai dengan akhir semester, artinya bulan Desember. Ya. Nah, tentunya dalam belajar dari rumah kita sesuaikan dengan, pertama ada beberapa nanti hal-hal yang perlu kita perhatikan di sana. Yang pertama itu sarana yang dimiliki oleh orang tua atau siswa. Ya, kemudian kita mempersiapkan guru-guru bagaimana pembelajaran tatap muka, belajar dari rumah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Yang jelas nanti istilahnya belajar walaupun belajar dari rumah tidak, nanti istilahnya kita harapkan kualitas pembelajaran untuk anak-anak dalam mendapatkan pelayanan pendidikan tidak akan berkurang. Nah, tentunya untuk itu kita sudah upayakan. Pertama, sesuai dengan kebijakan 4 Menteri tersebut, pertama kita sudah di Denpasar kita sepakati dengan menggunakan kurikulum darurat COVID. Ya. Kemudian belajar dari rumah menggunakan sistem daring. Itu satu bagi yang sudah memiliki sarana komunikasi setidak-tidaknya HP Android. Nah, sedangkan yang belum memiliki sarana sarana pembelajaran secara daring, kita tetap masih melakukan dengan sistem luring. Modelnya itu adalah model pembelajaran dengan menggunakan portofolio. Ya. Okay. Nah, untuk nanti mengefektifkan pembelajaran dari rumah, itu kami tetap memerankan peran pengawas sekolah untuk melakukan pemantauan. Kemudian dari sekolah setiap minggu akhir pekan juga menyampaikan laporan tentang pengembangan pembelajaran dari rumah. Ya, itu yang berkaitan dengan masa pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Nah, selanjutnya sekarang sudah terbitnya SKB 4 Menteri, bukan diberlakukan ya. Ini telah terbitnya dan sudah diumumkan SKB 4 Menteri yang intinya bahwa nanti mulai tahun semester genap tahun 2021, apabila nanti menurut pemerintah daerah dan menurut kebijakan di daerah itu sekolah memungkinkan untuk bisa dilakukan tatap muka, sudah boleh dilakukan tatap muka. Artinya sudah diperbolehkan, bukan wajib, sekali lagi diperbolehkan untuk membuka skala tatap muka. Nah, sekarang karena ini kondisinya masih dalam kondisi COVID yang perkirakan, nah tentunya nanti kita sudah melakukan persiapan. Karena pada intinya nanti kesehatan warga sekolah yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan,
guru-guru dan siswa itu yang keselamatan yang menjadi faktor yang paling utama harus kita pertimbangkan. Baik, jadi ini belum pasti akan tetap buka ya Pak Adisya di Denpasar, akan dipertimbangkan dulu Ya. melihat kondisi yang ada. Karena Ya. ini bukan kewajiban ya, tapi Bukan diperbolehkan harus dalam- diperbolehkan apabila telah dipenuhinya syarat-syarat. Baik, Ya. saya ke Pak Madi dulu. Kalau kita bicara tentang ya ini kaitannya dengan Hari Guru juga ya, PGRI. Di masa pandemi COVID ini, ya, bagaimana komitmen para guru nih Pak? Madi melihat ini tentu ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya, mulai dari proses belajar mengajarnya, cara mengajarnya. Bagaimana komitmen guru dalam masa pandemi untuk tetap menjaga kualitas ini? Om Swastiastu. Sebelum saya menjawab apa yang kami sampaikan, bahwa hari ini adalah Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI. PGRI ya. Saya ucapkan selamat. Di zaman COVID seperti ini, kami sebagai pendidik sesungguhnya sudah merindukan sekali adanya tatap muka. Ya. Namun dengan demikian, karena situasi seperti ini, kami selalu juga mengikuti aturan-aturan yang datangnya dari pemerintah. Dan untuk belajar di rumah sesungguhnya kita sudah mendapatkan suatu peningkatan di dalam penggunaan IT. Nah, ini sesungguhnya ini adalah merupakan sesuatu yang kita capai lebih awal. Yang dulunya kita sih tahun 2021 itu baru kita akan mulai dengan IT, tapi ini sudah mendahului, ini luar biasa. Dipercepat ya Pak? Ya, Dipercepat. kita cari positifnya hanya. Ya. Tapi dari segi pembelajaran sesungguhnya kita akan lebih bagus kalau kita melakukan tatap muka langsung. Tapi kalau dengan daring atau belajar dari rumah, itu sungguhnya hanya baru kita dapatkan adalah hanya pembelajaran saja, belum pendidikan. Belum mengajar saja ya. Baru belajar hanya mentransfer ilmu. Ya. Dari segi etika dan sebagainya itu rasanya belum. Walaupun secara teori itu memang ada, tapi rasanya susah. Ya. Tapi harapan kami dari guru, terutama dari guru-guru yang sudah menyesuaikan diri terus, ya, kami sangat rindu sekali untuk bertemu dengan siswa. Kemudian kami menunggu keputusan dari pemerintah. Apapun keputusan pemerintah, kami akan ikuti. Demikian. Jadi keputusan untuk nanti bayar tatap muka tetap ada di pemerintah ya? Ada di pemerintah. Tapi guru-guru yang jelas sudah rindu. Rindu sekali, termasuk anak-anak. Anak-anak juga sudah rindu ya Pak? Karena ada yang juga katanya siswa baru terutama nggak tahu sekolahnya di mana gitu ya. Jadi itu betul. perlu diterima. Oke Pak Kadis, ada persiapan khusus tidak nanti kalau misalnya ada SOP-nya atau apa untuk yang sudah disiapkan kira-kira supaya adalah kemungkinan besar gitu tatap muka ini belajar tatap muka ini dilakukan. Ya. Kami yang penting kami istilahnya bagaimana kita bisa mengantisipasi, memikirkan terutama keselamatan warga sekolah. Itu yang paling penting pikiran kami. Nah, dengan telah dikeluarnya sekali Pak Menteri sekali lagi, kami sudah sekarang susun panduan. Nah, panduan tentang pelajaran kalau nanti istilahnya nanti dilaksanakan pelajaran tatap muka. Kami sedang susun panduan. Kami sudah sedang menyusun tim evaluasi. Nah, mekanismenya kira-kira seperti ini. Nanti sekolah kita dari tim itu akan dilakukan evaluasi tentang kesiapannya dengan mengisi daftar periksa. Tentang daftar periksa itu, kalau daftar periksa sudah meyakinkan bagi tim untuk sekolah bisa melakukan tatap muka, berarti satu syarat sudah dipenuhi. Nah, syarat yang kedua harus dipenuhi nanti harus ada izin dari orang tua. Ya, mengizinkan anak-anaknya untuk diberikan izin sekolah tatap muka. Itu yang kedua. Yang ketiga syaratnya nanti itu bagaimana kita mengatur antara proses anak itu dari rumah sampai ke sekolah, nanti sampai mereka nanti ada di ruangan kelas untuk diberikan pembelajaran oleh guru-gurunya, itu semua kita harus atur. Nah, seandainya tidak, kita juga antisipasi. Kalau seandainya di sekolah nanti ada salah satu warga sekolah niki terkonfirmasi ada gejala, nah bagaimana kita harus ngatur? Dengan siapa harus berkoordinasi dan lain sebagainya. Semuanya kita atur di dalam bentuk panduan. Nah,
Seandainya dari bentuk panduan sudah disusun, semua dari syarat-syarat itu sudah dipenuhi, sekolah boleh mengajukan minta izin kepada Pak Wali Kota untuk belajar tatap muka. Nah, begitu mereka sekolah nanti istilahnya diizinkan tatap muka, nanti syarat-syarat yang sudah diatur di dalam panduan itu harus mereka komitmen penuhi. Tidak boleh dilanggar sama sekali. Kalau itu dilanggar, nanti kami dan tim tentunya mengambil langkah-langkah sebagaimana sudah diatur di dalam di dalam panduan yang sudah ada. Ya. Nah, tentunya kalau kita belajar tatap muka di era pandemi COVID-19 ini, tentunya kita jangan membayangkan belajar normal seperti dulu. Pasti berbeda ya, Pak? Pasti akan berbeda. Apakah pengatur anak mungkin akan diatur secara shift, bisa juga seperti itu. Apakah melatar pelajaran-pelajaran tertentu saja nanti yang diizinkan untuk anak-anak belajar di rumah, yang sisanya masih tetap belajar dari rumah. Nah, kira-kira nanti itu gambaran-gambaran alternatif yang sudah coba kita siapkan, dan tidak serentak sekolah ini perlakuannya sama. Oh, berarti berbeda-beda ya, Pak? Bisa berbeda-beda. Tergantung dari kesiapan masing-masing. Tergantung dari kesiapan sekolah, tergantung dari kesiapan sarananya mereka. Nah, contoh, kalau di sekolah hanya ada tempat cuci tangan satu, kalau disuruh nanti anak-anak katakan 200 orang datang ke sekolah, bagaimana kita bisa membayangkan anak pada waktu cuci tangan ini di sekolah akan terjadi antrian, akan terjadi perkumpul-kumpulan. Yang paling penting sekali lagi bagi sekolah nanti, itu di sekolah kantin tidak boleh ada, tidak boleh dibuka, tidak boleh ada. Anak-anak nanti kita kita kemarin berdasarkan kemudian di awal itu tidak ada nanti istilahnya jam istirahat. Antara shift satu dengan shift lainnya nanti akan ada jeda dan lain sebagainya. Nah, itu semua nanti kita akan tim nanti akan ikut menilai tentang proses-proses daripada dan orang tua juga harus diyakinkan bahwa kondisi sekolah dan izin dari orang tua harus pernyataan juga ya, Pak? Dalam bentuk pernyataan ya. Ya. Baik, sekarang Pak Madi, mungkin dari sudah disiapkan nih, kalau guru-guru sudah siap tidak sebenarnya kalau dengan protokol kesehatan, mengajar dengan sistem yang baru nanti kira-kira dengan panduan-panduan ini gimana Pak Madi? Kita di sekolah sesungguhnya yang paling penting adalah komunikasi. Komunikasi kepada orang tua, komunikasi kepada pemerintah, komunikasi internal. Ini yang paling penting. Nah, untuk mempersiapkan ini sudah barang tentu ada hal-hal yang perlu kita kaji. Pertama itu adalah kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, itu memang benar. Kita harus membuat yang disebut dengan posko atau posko, kemudian termasuk dengan satgas. Ini yang paling penting. Kalau nanti memasukkan anak ke tatap muka, nanti tidak ada satgas, kita takutnya nanti kejadian-kejadian itu anak-anak ngumpul dan sebagainya itu tidak ada yang ngawasi. Ini yang pertama. Yang kedua, kami sesungguhnya sudah menyiapkan semuanya, ya, termasuk juga prokesnya, kesehatannya, yaitu cuci tangan, kemudian termasuk juga termogan, terus cek suhu. Ini kami sudah siapkan, satu sekolah ada sudah yang memiliki sampel itu berarti sudah siap. Tetapi ya sudah barang tentu semuanya ini bisa akan terjadi apabila disetujui oleh orang tua. Itu yang paling penting ya? Ya, itu yang paling penting, karena yang bertanggung jawab yang kami akan ajak bertanggung jawab nanti adalah orang tua. Nah, setelah disepakati bersama, di sini kita selalu harus komunikasi, koordinasi. Bagaimana caranya mengurangi membuat seminimal mungkin terjadinya kontak-kontak. Sehingga dengan sedikitnya ada kontak, saya yakin penularan itu akan menjadi lebih sedikit. Baik. Dan sekolah-sekolah dalam yayasan ini membina di PGRI sudah siap ya untuk mempersiapkan diri ya, Pak ya? Kita sudah siap, terutama SMK malah kita sudah mulai SMK. Karena harus ada vokasinya. Ya, karena itu sudah diizinkan. Tapi kita tetap memakai protokol kesehatan. Baik. Oke, singkat saja masing-masing closing statement mungkin dari Pak Madi dulu, ada yang mau disampaikan sebagai inti saya, Pak? Di dalam situasi seperti ini kita tidak boleh pernah menyerah. Kita tidak pernah menyerah. Itu statement saya. Kemudian mari kita berusaha dalam situasi apapun juga demi mencerdaskan anak bangsa. Itu yang saya minta. Baik.
Tetap semangat guru ya. Semangat. Ya. Ya. Pak Gadis mungkin ada yang disampaikan kepada Ya, masyarakat. terima kasih. Intinya di sektor pendidikan ini, di bidang pendidikan ini kita berharap pendidikan ini bisa berjalan, tetapi kondisi keamanan, keselamatan warga sekolah itu yang paling utama. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin yang paling penting kita butuhkan ini adalah komitmen bersama. Komitmen antara pemerintah, komitmen antara satuan pendidikan, dan komitmen antara orang tua maupun nanti istilahnya stakeholder pendukung lainnya atau PD-PD lainnya, termasuk dinas kesehatan, perhubungan, termasuk juga nanti Satpol PP dan pihak-pihak keamanan di daerah. Dan itu sudah menjadi perintah dari Pak Menteri Pendidikan. Memang diharapkan ini semua sektor yang terlibat di dalam yang terlibat harus mendukung sektor pendidikan itu. Memang kita upayakan secara maksimal keterlibatan mereka di dalamnya. Baik. Nah itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Gadis, Pak Ya. Adi, luar biasa sudah memberikan kita informasi bagaimana Ya. ya, ke depan ya kita pentingnya untuk pendidikan ini bisa lebih kuat lagi untuk Ya. tetap muka mendesak untuk dilakukan, tapi tetap Ya. harus ada protokol kesehatan yang harus dilakukan. Orang tua juga harus memiliki persetujuan yang tegas, dan sekolah-sekolah juga sudah menyiapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik buat kita semua dan Ya. kita untuk bagaimana menjaga melaksanakan protokol kesehatan itu menjadi kunci, karena itulah vaksin utama yang mencegah kita dari COVID. Ya. Demikian talkshow tahap COVID yang dirangkaikan dengan Bali Posto kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Swanti. Terima kasih. Sampun. Ya.